Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 4 SD ITERO Bani Kendal sama Ustadz Arik Pujianto. Hari ini adalah materi yang terakhir tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam hidup pada zaman Raja Fir'aun, yaitu seorang raja yang sangat kejam, sombong. Bahkan Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Raja Fir'aun memerintahkan kepada para tentaranya setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ini karena pengaruh akan mimpinya. Dalam mimpinya Raja Fir'aun bermimpi bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan mengalahkan Raja Fir'aun. Allah melindungi bayi Musa dengan cara dihanyutkan ke sungai Nil oleh ibundanya, yaitu Yokabat. Kemudian saat hanyut ke sungai Nil, bayi Musa diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Asia. Dia adalah istri Raja Fir'aun. Nabi Musa suka menolong. Saat Nabi Musa hidup di kerajaan sampai dewasa, Raja Fir'aun dan para pembesar kerajaan berunding untuk membunuh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa tahu dan Nabi Musa keluar dari kota itu. Dalam pelariannya saat sampai di negeri Madian, Nabi Musa bertemu dengan seorang gadis yang sedang antri mengambil air untuk memberi minum binatang ternaknya. Karena merasa kasihan, Nabi Musa menolong untuk mengambilkan air tersebut. Gadis tersebut ternyata adalah putri dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syu'aib alaihissalam. Mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mempunyai mukjizat yang berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tongkat yang dapat membelah lautan. Dan mukjizat Nabi Musa yang lain adalah tangan Nabi Musa yang dapat mengeluarkan cahaya. Saat Nabi Musa bertemu dengan Raja Fir'aun, Raja Fir'aun mengirimkan para ahli sihir untuk menaklukkan Nabi Musa. Para sihir itu membuat tali, kemudian dilemparkan kepada Nabi Musa. Tali itu berubah menjadi ular yang sangat banyak dan mengerumuni Nabi Musa. Atas izin Allah, tongkat Nabi Musa dilemparkan dan menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular kecil para ahli sihir itu. Sehingga saat ahli sihir itu dikalahkan, mereka banyak yang beriman kepada Nabi Musa, termasuk istri Fir'aun juga beriman kepada Nabi Musa. Ini membuat Raja Fir'aun marah dan Raja Fir'aun menyiksa semua orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, termasuk istrinya, disiksa sampai mati. Akhirnya Raja Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya sampai ke Laut Merah. Saat Nabi Musa terjebak di belakangnya Laut Merah, Allah memberikan
petunjuk dengan cara memukulkan tongkatnya ke dalam laut. Akhirnya laut itu pun terbelah. Nabi Musa beserta pengikutnya menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Tetapi saat Raja Fir'aun dan bala tentaranya sampai di tengah-tengah laut, tiba-tiba Allah mengembalikan laut itu sehingga mereka tenggelam. Allah menenggelamkan Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Anak-anak, demikianlah sikat kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak bisa mempelajari dengan membaca sejarah Nabi Musa, dengan membaca dari buku-buku sejarah yang lain. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat. Tugas anak di rumah yang pertama adalah Nabi Musa hidup pada zaman raja siapa? Yang kedua, sebutkan 2 saja mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Silakan dikerjakan sebagai tugas di rumah dan dikirim kepada Ustadz. Demikianlah pertemuan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, dan anak-anak jangan lupa tetap sholat 5 waktu walaupun anak-anak tidak dalam pengawasan sekolah, tetap menjalankan sholat dan membaca Al-Quran di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.